yang adil lagi arif dan bijaksana, serta seluruh hadirin dan hadirat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara lomba pidato kebangsaan pada saat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita junjung tinggikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti yang dapat kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Saya, Andika Akbar Mardianto dari SMP IT Imam Nawawi, dengan segala hormat akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Merawat Persatuan, Merajut Kebinekaan, Merawat Persatuan dan Kesatuan di Era Milenial. Rakyat Indonesia yang saya banggakan, ketahuilah bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan wujud adanya persatuan Indonesia, yang karenanya bersatulah seluruh elemen bangsa, karena bangsa kita tercinta ini tercipta dari beragam suku, budaya, bahasa, agama yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Dengan mempraktekkannya, keberagaman yang ada di Indonesia akan menjadi kekuatan tiada tara dan tak terkalahkan. Namun sebaliknya, jika kita tidak menjaga keberagaman, tidak melestarikan 3 ikrar, bahasa satu, tanah air satu, bangsa satu, Indonesia, bukan hal yang tidak mungkin lagi. Indonesia akan menjadi seperti Uni Soviet yang hanya akan menjadi sebuah sejarah di masa depan nanti. Hadirin yang saya hormati, berabad-abad lamanya Indonesia telah dijajah, diinjak, dan dirampas kesejahteraannya. Beribu peperangan, beribu liter darah, serta beribu nyawa telah terkorbankan atas kebiadaban para penjajah. Soekarno pernah berkata, jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah adalah the best of it. Indonesia merdeka bukan karena pahlawan yang ada di buku sejarah semata. Indonesia merdeka bukan karena orang penting di masanya, tapi Indonesia merdeka karena adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Bahkan pahlawan terhebat pun seperti Jenderal Sudirman tidak akan bisa menyelamatkan Indonesia hanya seorang diri. Hadirin yang saya hormati, bukti bahwa persatuan dan kesatuan dapat menjadi kekuatan tiada tara ialah ketika 10 November 1945, saat dimana bersatunya para pemuda dari seluruh Indonesia, pemuda Jawa, Maluku, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Aceh, dan Tapanuli, bersatu dalam satu kota, kota Surabaya, yang dikenal juga dengan Merdeka atau Mati, yang membuat semangat para pemuda menjadi berapi-api dengan ungkapan Selama banteng-banteng di Indonesia masih memiliki darah merah yang membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu pula kita tidak akan pernah menyerah pada siapapun juga. Merdeka atau mati. Dan akhirnya rakyat Indonesia berhasil mengusir para tentara Inggris hanya dengan bermodalkan senjata yang seadanya yang dilandaskan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang saya hormati, Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Begitu besarnya peran pemuda dalam membangun serta mendirikan suatu bangsa. Namun apa yang terjadi dengan kaum milenial Indonesia saat ini, di mana mereka lebih senang menghabiskan banyak waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada mengembangkan skill-skill yang dimilikinya. Indonesia memang sudah merdeka. Indonesia memang sudah merdeka, tapi hanya dari segi fisik.
tapi belum merdeka dari segi non fisik. Tanpa kita sadari, Indonesia saat ini sedang dijajah. Bukan dengan nuklir, bukan dengan senjata-senjata yang mematikan, tapi dengan apa yang ada di tangan kita. Melalui game, melalui konten-konten yang dapat merusak mental anak bangsa. Faktanya, kecanduan game dapat menghilangkan minat seseorang untuk berkehidupan sosial. Sehingga aspek-aspek luhur seperti budaya gotong royong yang telah diakui dunia semakin dilupakan. Padahal mereka nantinya akan menjadi para pembangun dan para pendiri bangsa di masa depan nantinya. Youth today, leaders tomorrow. Syubhanul yaumi warijalul wadi. Pemimpin hari ini, pemuda yang akan datang. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Hadirin yang saya hormati, lantas apa yang harus kita lakukan dalam merajut kebinekaan, merawat persatuan dan kesatuan di era milenial? Jawabnya adalah dengan menjadi pemuda yang beradab, berkarya, berilmu pengetahuan di dalam segala bidang, serta melanjutkan perjuangan cita-cita para pendiri bangsa. Wahai kaum milenial, hari ini, saat ini, Ibu Pertiwi memanggil kita untuk meninggalkan segala hal yang merusak makna kebinekaan dan melawan pemberontak yang ingin mengganggu persatuan. Oleh karena itu, bersiaplah dengan seluruh jiwa raga. Pengorbanan akan dibuktikan, walaupun harus meneteskan darah. Dan yakinkanlah dirimu bahwa kitalah pemilik tanah ini. Bahwa kitalah pemilik tanah ini. Di tanah inilah kita dilahirkan. Dan di tanah ini juga lah kita dibesarkan. Dan di tangan kitalah masa depan berada. Hadirin yang saya hormati, pemuda-pemudi bangsa yang saya banggakan, tunas bangsa tidaklah mati. Mari kita rajut kebinekaan, kita rawat persatuan dan kesatuan di era milenial dengan cara menjadi pemuda yang beradab, berkarya, berilmu pengetahuan, serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dan ingatlah, perbedaan identitas dan pandangan hidup itu bukanlah penghalang kita untuk bersatu dan maju. Merah darahku, putih tulangku, merah putih kebanggaanku. Merdeka! 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 Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.